Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema pola doa orang percaya. Contoh doa Yabes dalam 1 Tawari 4 ayat 9 dan 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Pola doa orang percaya. Yang pertama, berseru kepada Tuhan seperti yang Yabes lakukan. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendekatkan diri kepada Tuhan lewat doa. Dalam doa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa mencari wajahnya, wajah Tuhan. Lalu yang kedua, dalam doa Yabes dikatakan memohon belas kasihan Tuhan untuk memberkatinya melimpah-limpah. Pola doa orang percaya memohon belas kasihan kepada Tuhan supaya kita diberkati berlimpah-limpah. Namanya memohon belas kasihan Tuhan. Jadi kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan supaya kita diberkati berlimpah-limpah. Tujuannya buat apa dulu? Kalau diberkati berlimpah-limpah hanya buat diri sendiri, ya mungkin Tuhan gak akan jawab. Tapi diberkati berlimpah-limpah, apa yang kita butuhkan, lalu ketika ada lebih, namanya sudah melimpah, kita membagikan kepada orang yang membutuhkannya. Kita memperhatikan pekerjaan Tuhan, rumah Tuhan, supaya Tuhan melihat motivasi kita sehingga doa kita bisa dijawab Tuhan. Kemudian yang berikut, pola doa orang percaya yang ketiga, memohon belas kasihan Tuhan untuk memperluas daerahnya. Bapak Ibu Saudara, mungkin bagi pengusaha pedagang, berdoa supaya Tuhan perluas daerah Bapak Ibu dalam dagang, dalam usaha. Mungkin kalau sudah ada satu cabang bisa buka cabang yang lain, atau ada usaha, dikasih inspirasi oleh Tuhan untuk buka usaha yang lain dan bisa dikelola dengan baik, bisa ditangani dengan baik. Itu maksudnya, perluas daerahku. Jadi jangan seongkosen, yang penting sudah ada makanan dan minuman, udah cukup, udahlah. Bagaimana kita mau memberkati orang lain kalau kita hanya buat diri sendiri? Jadi ini doa Yabes, pola hidup orang percaya, diberkati supaya Tuhan memperluas, memohon supaya Tuhan memperluas daerah kita. Bagi hamba-hamba Tuhan, biar Tuhan perluas pelayanannya. Kembangkan kapasitas dirimu sehingga Tuhan memperluas apa yang engkau kerjakan. Baik itu usaha, pengusaha, pekerja, lalu para hamba Tuhan diperluas daerahnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian pola hidup orang percaya yang ketiga, dikatakan bahwa memohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan menyertai, tangan Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan yang menyertai kita, ingat Daud berhasil karena Tuhan menyertai dia. Yakinlah ketika kita berdoa memohon penyertaan Tuhan, Tuhan pasti menyertai kita. Karena itu kehendak Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara tahu kalau Tuhan yang menyertai Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan berkati dan buat Bapak Ibu berhasil. Tolak kegagalan, tolak semua. Kalau yang dagang, tolak pencurian, tolak sabotase yang usaha, tolak semua hal-hal yang tidak diinginkan. Maka tangan Tuhan menyertai. Jadi pengalaman saya sama Bapak mendoakan
pengusaha-pengusaha, mendoakan perusahaan-perusahaan kalau ada orang yang licik. Kalau kita berdoa, doakan perusahaan tersebut. Kita minta Tuhan yang sertai, Tuhan yang tolong, Tuhan yang lindungi. Maka Tuhan akan bukakan, disingkapkan. Ada hal-hal yang misalnya ada yang sabotase, atau ada orang yang licik, ada yang mau nipu, semua dijauhkan, dibukakan sebelumnya sehingga bisa diantisipasi. Kalau tangan Tuhan menyertai, Dia akan melindungi usaha pekerjaan Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian yang berikut, memohon Tuhan untuk melindungi dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpanya. Bagaimana Bu, kalau kita udah sakit, kita tinggal beriman kepada Tuhan Yesus, berdoa. Kalau sakit karena kita ada dosa, ya kita minta ampun. Kalau sakit karena kesalahan sendiri, kita rubah. Misalnya kita tahu kalau kita makan terlalu pedas, sakit perut, ya harus bertobat, jangan makan terlalu pedas lagi. Kalaupun mau makan sambal, makan secukupnya. Nah, kemudian berdoa supaya Tuhan melindungi, dijauhkan dari kesakitan dan supaya tidak menimpa kita. Nah, seperti Yabes, dia katakan bahwa ketika dia berdoa, Tuhan lindungi dia. Tuhan menjawab semua doa yang dia naikkan kepada Tuhan, dan hidup Yabes berdampak. Tadi kita sudah baca dalam ayat 10 ya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara, ada beberapa adik kakak, perhatikan, kalau yang sungguh-sungguh dengan Tuhan pasti ada perbedaan. Tuhan lebih dimuliakan dalam kehidupannya. Tuhan muliakan dia, Tuhan angkat dia, Tuhan promosikan dia ketika dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.